Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika hari ini kita bisa memasuki minggu terakhir dari tahun 2020. Minggu depan, kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah membuat perencanaan apa yang akan kita kerjakan atau apa yang menjadi target kita di tahun 2021. Sama sekali tidak salah. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya rencanakan di akhir tahun 2019 dan apa yang saya dan keluarga alami di tahun 2020, tidak semuanya terlaksana. Kalau boleh saya katakan dengan jujur, justru ada banyak hal yang tidak saya rencanakan, bahkan tidak saya inginkan untuk terjadi dalam kehidupan saya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, justru pengalaman ini menjadi satu ujian seberapa jauh sebenarnya saya mengasihi Tuhan. Seberapa jauh saya benar-benar menaruh iman kepada Tuhan. Dan kalau boleh saya saksikan, saat ini Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun 2020 ini, saya mau mengatakan bahwa rupanya seseorang yang dikatakan menaruh hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hanya diukur dengan apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu mungkin hanya salah satu ukuran saja, tetapi tidak hanya diukur oleh itu. Justru pada saat apa yang kita rindukan dan kita doakan, sekalipun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan benar-benar kita memohon agar semua yang kita doakan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kita memiliki hati yang tulus. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, karena Tuhan sempurna dan tahu apa yang lebih baik bagi penggenapan rencananya, pada saat-saat seperti itu, justru iman kita diuji. Apakah kita kecewa kepada Tuhan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Atau justru melalui itu semua kita semakin menaruh percaya kepada Tuhan. Kita semakin menaruh iman kepada Tuhan. Dan kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Saya sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tidak saya inginkan atau kehendaki terjadi, tetapi itu terjadi dalam kehidupan saya maupun dalam kehidupan keluarga, juga dalam gereja. Saya melihat justru melalui semua ini, saya bisa menyaksikan betapa besarnya Allah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat saya memiliki Allah yang sempurna, yang tidak pernah salah. Saya sungguh bersyukur karena saya tidak salah mengambil keputusan untuk memiliki Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup bergantung sepenuhnya kepadanya. Saya sungguh bersyukur karena melalui semua itu saya lebih mengalami Tuhan, saya lebih mengasihi Tuhan, dan saya mengalami banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, keluarga, dan gerejanya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya, kalau kita benar-benar merenungkan kehidupan kita selama tahun 2020, saya percaya pasti memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami lebih daripada saya yang alami. Artinya memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti salah kalau kita menyusun rencana atau target untuk tahun 2021. Ingat,
Ada pepatah bijaksana mengatakan pada saat kita tidak menyusun rencana, kita sedang merencanakan kegagalan. Sama sekali tidak salah menyusun rencana, menetapkan target-target di dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bawakan terus itu di dalam doa dan belajar memiliki hati yang lembut, telinga yang mendengar, mata yang melihat bagaimana Tuhan yang akan menuntun masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika sore hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul, beribadah kepadamu ya Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Terima kasih untuk kemurahan hatimu, untuk kebaikan hatimu yang memimpin dan menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Kau memberkati ibadah kami, Kau melayakkan setiap kami, mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kami percaya Kau hadir dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu boleh membawa pemulihan, pembaharuan iman kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu menyatakan kuasa-Mu, kuasa pertobatan, kuasa yang membawa kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama ya Tuhan. Berkati ibadah kami, buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. That lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living home. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body
has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Shalom, selamat sore. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui online Sunday service ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan juga Tuhan menjamah dan melawat kami. Tuhan, saat ini kami sudah berada di penghujung tahun 2020. Kami ucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan, perlindungan, dan juga pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Begitu banyak hal suka maupun duka yang telah kami lewati. Bahkan Tuhan izinkan kami mengalami masa pandemik. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia menyertai hidup kami, membimbing dan juga menguatkan kami. Dan kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang Kau inginkan dari hidup kami untuk menutup tahun ini dan juga memasuki tahun yang baru. Sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam memasuki tahun 2021. Tambahkan iman kami, sehingga kami boleh terus mengimani janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan senantiasa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi kami tetap optimis dan bersuka cita menyambut tahun yang baru, karena kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk pimpinan Tuhan bagi gereja House for Nation serta pelayan-pelayannya di dalam menjalani visi dan misi yang Tuhan telah tetapkan melalui gereja ini. Biarlah Tuhan terus pakai gereja House for Nation ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga melalui gereja ini nama Tuhan semakin dikenal dan semakin ditinggikan. Kami juga berdoa bagi negara Kanada dan juga negara Indonesia di dalam menyalurkan vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalam penyalurannya. Kau yang memberikan hikmat-Mu dan juga tuntunan kepada kedua pemimpin negara dan juga kepada petugas-petugas kesehatan dan juga semua pihak yang terlibat di dalam penyaluran vaksin ini. Sehingga vaksin ini dapat dengan cepat diterima oleh seluruh masyarakat dan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Mari kita datang bersama-sama di hari Minggu ibadah kita di penghujung tahun daripada tahun 2020 ini. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Bapa dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi dengan ucapan syukur dengan segala ketulusan. Tuhan telah memelihara kehidupan kami, baik naik, baik turun, Tuhan tetap setia. Untuk itu kami mengagungkan nama Engkau, karena Engkau berkenan hidup dan tinggal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Biarlah Engkau berkata-kata melalui pesan, melalui hamba-Mu ya Tuhan pada hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Minggu ini saya akan coba merangkum apa yang telah disampaikan selama beberapa minggu terakhir dalam khotbah seri Advent yang telah disampaikan oleh Pendeta Gagan, Pendeta Arthur, dan saya sendiri. Kisah mengenai Yusuf, mengenai orang Majus, mengenai Maria, dan para gembala. Biarlah ini menjadi pesan Tuhan bagi Anda dan saya di penghujung tahun ini. Apa yang hamba-hamba Tuhan sudah lalu ini, kisah mereka itu sebenarnya sangat relevan dan praktikal untuk Anda dan saya ikuti. Karena sebenarnya kisah mereka adalah kisah kehidupan kita pula. Bagaimana cara menanggapi firman Tuhan, cara menanggapi pesan yang datang dari surga. Saudara, meskipun apa yang mereka alami tidak akan terulang lagi dalam sejarah, namun Anda dan saya bisa melihat kisah mereka dalam kisah hidup kita sehari-hari pula. Yang pertama kita akan belajar tentang ketaatan Yusuf. Bagaimana dia mengalami krisis rumah tangga. Tunangannya Maria kedapatan hamil. Dan dia tahu persis dia bukan ayahnya. Dan ini sungguh menjadi dilema. Urusan cinta ini membuat hatinya heartbroken benar-benar. Bukan hanya itu saja, implikasi dampak sosialnya akan sangat besar sekali. Ini menjadi aib. Harga diri dan kehormatannya menjadi pertaruhan, saudara. Dan konsekuensinya bisa fatal, khususnya terhadap Maria. Lantas apa yang harus dia perbuat? Dia memikirkan dengan sungguh-sungguh, mungkin berhari-hari, saudara, apa yang dia harus lakukan. Ada beberapa opsi. Salah satunya ialah dengan menceraikan Maria secara diam-diam. Dengan cara itu dia hendak melindungi Maria. Tetapi ketika dia sedang kontemplasi itu, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata dia tidak usah takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya, sebab anak yang dikandung itu dari Roh Kudus, saudara. Nah, saudara bisa baca dari Matius pasal 1. Dan anak yang dilahirkan ini namanya Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini merupakan penggenapan yang disampaikan oleh para nabi. Dan sungguh penggenapan ini sedang terjadi dan akan terjadi. Ya, namanya Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, apa yang harus diperbuat Yusuf? Pada waktu dia menerima pesan surgawi ini, dia diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Dan ayat yang ke-24 menyatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku, untuk dia
mengambil Maria menjadi istrinya, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mengambil Maria menjadi istrinya. Saya percaya ini karena wahyu yang diberikan oleh malaikat. Pesan yang datang dari Tuhan, dan itu merubah hatinya. Dan dia memutuskan dia untuk tidak menjadi penghalang bagi rencana Tuhan. Dia mengkesampingkan harga dirinya, mengkesampingkan kehormatannya, dan dia berani untuk mengambil risiko apapun kata orang. Dia urungkan niatnya untuk bercerai, saudara, demi untuk kerajaan Allah, demi untuk kebesaran Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan. Dia lakukan apa yang benar, sekalipun sulit situasinya. Dia juga memahami ternyata setelah direnungkan, skandal yang paling besar itu bukan wanita perawan itu hamil, saudara. Skandal yang paling besar adalah Tuhan berkenan hadir menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan decision itu, keputusan itu membawa dampak kekekalan. Belajar taat. Saudara dan saya dipanggil pula untuk belajar mentaati, meskipun saudara cita-cita masa depan harus dialihkan, harus dirubahkan, meskipun ada tanggungan yang harus dipikul, meskipun tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi pesan Tuhan adalah kebenaran, dan Anda dan saya diperhadapkan untuk taat atau untuk tidak taat. Yusuf memilih mengambil keputusan untuk taat, and the rest is history. Kita pun juga boleh belajar, jangan-jangan saudara, jangan-jangan melalui ketaatan kita akan ada dampak kekekalan bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi tempat di mana kita bekerja, bagi sekolah kita, bagi dunia di sekitar kita. Saudara, ketaatan ini memang bukan pilihan, tapi mungkin kita tidak tahu dampaknya. Apapun juga, Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan taat. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan akan kedatangan Yesus tentang penyembahan. Orang Majus mengalami ini dan sangat luar biasa. Mereka nampaknya datang dari Iran, kira-kira 800.000 mil jauhnya. Melalui bintang timur, saudara, Tuhan menampakkan kepada para ilmuwan ini, kepada para bangsawan ini, kepada para penasihat raja, orang yang terkemuka, orang yang sangat terpelajar tentang sejarah, tentang agama, akan bintang yang Tuhan nampakkan. Sungguh tepat apa yang Tuhan lakukan akan kehidupan mereka. Mereka memandang bintang karena mereka astronomer, saudara, dan mereka menanyakan ada apa gerangan. Mereka konsultasi 500 tahun sebelumnya, 500 tahun lamanya, saudara, mereka hidup dan tinggal dengan orang Yahudi pada masa Daniel, kerajaan Babylon, kerajaan Persia. Mereka belajar tentang agama dan tradisi Yahudi, dan mereka find out dari nubuatan akan lahir seorang raja Yahudi. Itulah sebabnya ketika mereka melihat bintang timur itu, yang supernatural itu, mereka menarik kesimpulan ada raja yang lahir, saudara. Dan mereka bertindak, melakukan sesuatu, perjalanan yang amat jauh. Ini sangat kontras dengan apa yang Herodes dan para pemuka agama ketika mereka akhirnya find out, mereka tidak berbuat apa-apa. Saudara, orang Majus ini datang untuk menyembah. Yang sangat luar biasa ialah cara Matius melukiskan, meskipun Injil Matius khusus ditulis untuk orang Yahudi, namun dia menyisipkan
bahwa dalam proses kelahiran Tuhan Yesus ini, bangsa-bangsa lain diikut sertakan, bahwa keselamatan itu, raja itu bukan untuk orang Yahudi semata-mata, tapi bagi seluruh dunia, bagi orang asing, bagi bangsa-bangsa lain, saudara. Dan mereka datang dengan motivasi ingin menyembah. Pak Arthur sempat menyampaikan sikap itu menentukan, sikap yang benar, motivasi yang benar akan memberikan sikap yang benar. Sikap yang benar akan menentukan sikap kita dalam kehidupan. Tinggal beberapa mil jauhnya, Herodes itu berjumpa akan kekekalan, akan keselamatan, akan pengampunan. Tinggal berapa mil jauhnya, para pemuka agama itu akan mengalami yang sama. Tapi mereka tidak bergeming meskipun mereka memiliki pengetahuan tersebut. Saudara, orang Majus ini mengajar kepada kita. Anda dan saya boleh menerima segala macam informasi, tapi tanpa kita membuat keputusan dan komitmen, maka kita tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Ketika mereka sampai kepada rumah tersebut, anak itu yang sudah dilahirkan, saudara, sangat kontras dengan Herodes. Tidak ada singgasana, tidak ada tongkat kerajaan, tidak ada tentara. Tapi biarpun demikian, bangsawan, orang ternama ini, orang terkemuka ini, orang yang dihormati ini, sujud menyembah kepada anak ini. For some reason, dalam iman mereka tahu, saudara, dia akan menjadi raja di atas segala raja bagi seluruh dunia. Itu penyembahan mereka. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas yang telah disampaikan beberapa minggu lalu, itu persembahan bagi seorang raja. Mereka mengakui Yesus sebagai raja. Kemenyan itu sebagai ukupan, saudara, bagi Tuhan. Bau-bauan, wangi-wangian yang ditujukan kepada Tuhan sendiri. Sedangkan mur yang adalah rempah-rempah menunjukkan selain sebagai wewangian, tapi juga sebagai rempah-rempah untuk mengolesi orang yang sudah mengalami kematian. Ini menunjukkan bahwa raja yang adalah Tuhan itu akan mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bagi dosa-dosa umat manusia. Dengan mata iman mereka melihat anak ini, dan mereka melihat jauh ke depan, saudara. Mungkin mereka tidak memahami sepenuhnya, seutuhnya, tapi dengan iman mereka menyembah kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hanya ada satu persembahan yang diterima oleh Tuhan yang berkenan, yaitu persembahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai korban ganti akan dosa-dosa kita. Itu satu-satunya persembahan yang diterima oleh Tuhan. Kalau Anda membawa persembahan kita, kalau kita memberikan hati kita, melayani Tuhan, melayani dengan harta kita, melayani sesama kita, kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita memberikan masa depan dan cita-cita kepada Tuhan, itu semata-mata oleh karena tanggapan kita akan apa yang Yesus sudah perbuat di atas kayu salib. Yang ketiga, dari kisah Maria, kita belajar tentang penyerahan hati. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada perawan Maria yang tinggal di Nazaret, memberikan salam, kasih karunia Tuhan ada menyertai, dan Maria mempertanyakan apa arti salam tersebut. Dan berita yang datang kepada Maria ialah dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Anak itu akan jadi besar, anak Allah yang maha tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Dia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan bagaimana caranya? Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Anak yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Semata-mata pekerjaan Tuhan yang akan menjelma menjadi manusia. Harus melalui pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan ketika Maria mendengarkan hal ini, dia memberi satu sikap yang sangat luar biasa yang Anda dan saya boleh belajar olehnya. Tentu dengan berita ini, Pak Gagan sempat menyampaikan ini adalah tamu yang tak diundang. Karena dalam waktu bersamaan dengan berita ini, krisis besar terjadi. Karena dia tidak bersuami, saudara. Ayahnya tidak jelas, kecuali dia tahu pesan daripada malaikat itu. Anak ini akan dinaungi kelahirannya oleh Roh Kudus. Ada harga yang harus dia bayar. Ada pengorbanan besar yang harus dia tanggung. Ada aib di depan dia yang dia akan alami, saudara. Dan paling fatal, kemungkinan ada kematian yang harus dia tanggung. Tetapi oleh firman ini, dia menanggapi dengan baik. Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara, yang luar biasa dari kisah ini, dengan segala tanggungan dan risiko yang harus dia ambil dan pikul, dia memilih mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dia berserah. Berserahnya bukan karena apa boleh buat, bukan. Berserahnya adalah berserah sungguh-sungguh karena dia memahami dia ini adalah hamba, bukan tuan. Dia bukan penentu masa depannya. Dia bukan penentu akan kebahagiaannya secara pribadi. Dia bukan yang menentukan alur jalur kehidupannya. Dia sadar sesadar-sadarnya ada Tuhan yang lebih berhak, yang memegang kendali, yang mengatur jalan kehidupannya. Kepada Tuhan ini, dia menyerahkan kehidupannya. Apapun itu juga, baik atau buruk, berserah kepada Tuhan. Demikian pula Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini sangat relevan dan praktikal dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada harga yang kita harus bayar. Ada situasi yang tidak mudah yang kita harus lalui dan hadapi. Anda diperhadapkan kepada keputusan. Aku akan pegang kendali dan kontrol semuanya. Atau aku diminta Tuhan untuk percaya kepada Dia. Untuk menyerahkan semuanya. Untuk berdoa dan berkata, Tuhan, aku hanya sekedar hamba. Apapun juga yang Tuhan tentukan dalam hidupku, aku tahu yang terbaik. Dan aku akan belajar terima. Saudara, ini merupakan sesuatu yang harus kita pegang untuk nanti mengarungi tahun 2021. Pesan Tuhan kepada kita semua, makin berserah di hadapan Allah. Yang keempat, berita surgawi itu disampaikan kepada para gembala. Saudaraku, luar biasa. Cara Tuhan memilih untuk menyatakan kedatangan Yesus itu justru kepada orang-orang yang tidak pantas, yang terbuang, yang dikesampingkan oleh masyarakat, yang tidak berpendidikan, yang low social class dan social standingnya, saudara. Meskipun dalam zaman Yesus mencoba menggambarkan para gembala itu dengan positif. Tetapi masyarakat pada waktu itu menggambarkan mereka, menganggap mereka tidak layak sama sekali. Dan ini sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya, layakkah kita? Tidak. Tapi Tuhan berkenan datang kepada saudara dan saya yang tidak pantas, tidak layak ini untuk mendapat
kabar sukacita akan keselamatan. Dan kabar kesukaan yang disampaikan malaikat itu, saudara, itu bukan masalah tambah bonus, tambah gaji, berubah karir, bukan. Itu berbicara tentang juru selamat yang sudah dinubuatkan dan dijanjikan hari ini telah lahir. Bukan semata-mata kepada seluruh bangsa, tetapi sangat pribadi bagimu, bagi Anda dan saya secara pribadi. Sungguh baik Tuhan kita itu, saudara. Dan apa yang mereka perbuat? Ayat 15-17, mereka bergegas, mereka sepakat untuk pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Cepat-cepat mereka berangkat, jumpai Maria dan Yusuf yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan. Bahasa Inggrisnya, spread the word kepada mereka tentang anak itu. Orang banyak itu heran, saudara. Dan yang sangat luar biasa tentang gembala ini, saudara, ialah mereka mengabarkan apa yang disampaikan oleh malaikat tentang juru selamat itu. Mereka menceritakan, mereka menyaksikan. Saudara, ini sangat luar biasa. Berita surgawi kalau memang didapatkan, dialami, harus dikabarkan, harus disaksikan. Apapun yang saudara alami dalam hidup ini, saudara, kasih karunia, kebaikan, proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara, saksikan, karena di sana ada Tuhan yang turut beserta. Mereka mengabarkan, mereka merupakan penginjil-penginjil pertama di dalam perjanjian baru, saudara, para gembala. Dan waktu mereka kembali, saudara, profesi mereka tidak berubah, tetap sama. Yang berbeda adalah hati dan sikap mereka. Amin. Jadi untuk Yusuf adalah ketaatan, untuk orang Majus adalah penyembahan, untuk Maria adalah kehidupan yang berserah, dan untuk para gembala mengabarkan kabar sukacita itu kemana-mana. Saudaraku, apa yang Yusuf, para gembala, orang Majus, dan Maria alami, itu mengacu, menunjuk, pointing kepada satu pribadi, yang saya ambil dari Lukas sebagai summary pasal 2 ayat 11. Juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud, saudara. Rangkuman daripada semuanya. Jadi pengalaman hidup saudara dan saya secara praktis harus mengacu kepada Dia yang sudah dilahirkan, menjelma menjadi manusia di atas bumi ini. Saudara, ketika malaikat berkata juru selamat, itu artinya ialah ada satu kondisi, ada satu situasi yang harus diselamatkan. Itu artinya ada kondisi Anda dan saya di tengah bencana. Kondisi yang sangat sulit, sukar, yang menyangkut hidup dan mati. Jadi mesti diselamatkan. Jadi ketika Yesus itu adalah juru selamat, Tuhan itu datang primary, yang utama dan terutama ialah untuk menyelesaikan masalah dosa. Itu universal, itu umum. Kalau saudara bergumul akan kesehatan, sekolah, pernikahan, kecemasan, semua itu valid, saudara. Masa depan itu valid. Tapi tidak semua orang memiliki pergumulan yang sama. Yesus datang satu-satunya, saudara, yang terutama ialah untuk menyelesaikan problem dosa dan kesalahan.
Dia datang untuk menyelesaikan ini, saudara. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak usah tercebur ke dalam api neraka. Supaya kita bisa diselamatkan. Namanya Yesus. Di dalam Matius pasal 1. Juru selamat. Di kitab Lukas, saudara. Nah, dia yang datang itu adalah Kristus yang diurapi, disisihkan khusus untuk misi Tuhan, menjadi pelepas. Siapakah dia? Yesus, yang adalah Kristus yang diurapi. Raja-raja itu diurapi, saudara. Raja-raja diurapi. Jadi Yesus adalah raja. Para imam itu diurapi. Yesus adalah imam besar agung kita. Dia diurapi, disendirikan oleh Tuhan untuk mengambil misi yang khusus. Dia mati bagi dosa saudara dan saya. Tirai itu dirobekkan supaya Anda dan saya bisa dibawa masuk ke hadirat Tuhan karena dia menyelesaikan dosa-dosa kita oleh korbannya di atas kayu salib. Semua nabi-nabi saudara itu diurapi juga. Yesus adalah nabi yang terbesar. Dia menyampaikan pesan Allah dan dia adalah Allah sendiri, saudara. Menyampaikan kebenaran dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi dengan kita berkata dia adalah juru selamat, dia satu-satunya yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Dia adalah Kristus, dia satu-satunya yang diurapi Tuhan untuk menyelamatkan kita semua yang ditunjuk oleh Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Dengan kita berkata dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan, sebenarnya Yesus adalah Allah. Kekristenan bertumpu akan statement ini. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak ada kekristenan, saudara. Itulah sebabnya Maria, orang Majus, Yusuf, para gembala, itu menyambut, saudara. Baik dengan ketaatan, dengan penyembahan, dengan pengorbanan, dengan bercerita kemana-mana. Karena apa? Karena satu pribadi ini yang telah datang menjadi juru selamat bagi dosa saudara dan dosa saya. Ketika juru selamat itu dilahirkan, nampak para malaikat di Lukas pasal 2 dan mereka menyanyi, saudara, memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus itu memuliakan Tuhan paling tinggi, maha tinggi. Yesus yang lahir, Yesus yang tinggal bersama dengan manusia, hidup, melayani, menderita, dan harus mati, dan akhirnya dibangkitkan, itu bagi kemuliaan Allah. Tidaklah heran Lukas pasal 1, Maria berkata, jiwaku meninggikan, memuliakan Allah. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang utama dan terutama ialah ini, saudara. Anda diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang Yesus perbuat, dan mestinya apapun yang kita lakukan dan kita alami, itu mestinya bagi kemuliaan Allah. Maka tidak heran gembala-gembala itu kembali ayat 20. Mereka memuji, menyembah Tuhan karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Profesinya tidak berubah. Status mereka tidak berubah. Hati mereka diubahkan. Itulah sebabnya meskipun kondisi terpuruk diasingkan oleh masyarakat, ditinggalkan, saudara, tidak dianggap, tapi mereka bisa menyanyi dengan keras,
memuliakan Allah. Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu memuliakan Allah. Dengan demikian, ketika saudara belajar taat, Anda sedang memuliakan Tuhan. Ketika Anda dan saya menyembah Tuhan dengan melayani, memberi yang terbaik, memberikan masa depan cita-cita kita, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar, Anda sedang memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita belajar berserah, meskipun dengan derai air mata, memutuskan apapun juga yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Apapun outcome-nya, hasilnya nanti. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu lebih daripada segalanya. Engkau adalah Tuhan dan Tuhan, aku adalah sekedar hamba. Ketika kita belajar berserah dalam hidup ini, saudara, kita sedang memuliakan Tuhan. Ketika saudara bersaksi, mengabarkan, bercerita tentang kasih Tuhan, apa yang saudara alami, kebaikan, keselamatan Tuhan, saudara mengabarkannya, bercerita kemana-mana, Anda sedang memuliakan Tuhan. Apakah itu kemenangan? Apakah itu pergumulan, saudara? Kita sedang memuliakan Tuhan ketika kita mengabarkannya dan menunjukkan pointing kepada Yesus sendiri yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Allah yang kekal, Raja damai untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi Yesus datang yang pertama dan terutama untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita menyambut Yesus, Anda dan saya diberi kemampuan untuk menghadapi semua kecemasan, perkara-perkara yang kita hadapi dalam hari lepas hari, sehingga kita diberi kemampuan untuk menanggung, untuk mengalami kemenangan, sehingga satu hari, saudara, kehadiran dosa ini dilenyapkan sama sekali. Dalam dunia ini, saudara dan saya akan mengalami banyak trouble. Karena dunia ini bukan surga. Dan jangan coba-coba membuat dunia ini jadi surga. Surga itu ada dalam hati dan kehidupanmu. Tapi bukan dunia ini, saudara. Itulah sebabnya kita harus sangat hati-hati, saudara. Kita akan mengalami banyak hal. Tapi ada Tuhan yang sudah menyertai. Satu hari nanti akan disempurnakan semuanya. Ada orang-orang yang takut dan cinta Tuhan yang harus mengalami banyak hal yang mungkin tidak diinginkan, tapi mereka taat, mereka berserah, mereka menyembah, mereka memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksi yang hidup. Dan itu dikenan oleh Tuhan, dan itu mempermuliakan Allah. Jadi saudara, dalam krisis apapun juga, baik itu rumah tangga, kesehatan, financial, hidup sehari-hari, pekerjaan, masa depan, biarlah kita bertanya kepada kita sendiri, Tuhan, bagaimana ya caranya ini bisa memuliakan Engkau? Bagaimana Tuhan, melalui pergumulanku, aku memuliakan nama-Mu? Bagaimana ya Tuhan, apa yang aku dapatkan, berkat dari Tuhan, boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu? Itu tujuan yang terutama dalam hidup saudara dan saya, saudara. Maukah kita berbuat demikian sehingga kita memasuki tahun 2021, saudara? Meskipun mungkin pergumulan kita banyak, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan. Saya rasa sangat appropriate di tahun 2020 ini. Biarlah kita belajar sungguh-sungguh makin taat, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar berserah, dan menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus,
Mari bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Satu kali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika di akhir tahun ini kami kembali boleh memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami hidup semakin mentaati Engkau seperti yang diteladankan oleh Yusuf ya Tuhan. Kami juga diingatkan untuk kami hidup senantiasa menyerahkan dan bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Maria. Kami juga diingatkan untuk selalu hidup memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau seperti yang diteladankan oleh orang-orang Majus ya Tuhan. Dan terutama kami hidup untuk memberitakan kabar baik melalui perkataan kami maupun perbuatan kami ya Tuhan, seperti yang diteladankan oleh para gembala. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Biarlah seperti yang Kau sudah ajarkan dan teladankan melalui hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh hidup semakin mentaati Engkau, semakin memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Dan diberikan keberanian dan kuasa untuk memberitakan Injil. Dan kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bertepatan dengan kebaktian awal tahun minggu depan yang akan diselenggarakan tanggal 3 Januari tahun 2021. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ibadah dan perjamuan kudus bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, sehubungan dengan acara gabungan akhir tahun pada hari Kamis, ya, jatuhnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember jam 7 malam. Pengumuman selengkapnya akan disampaikan oleh Pastor Sony setelah ini. Maka renungan dan doa malam pada hari Kamis minggu ini tanggal 31 Desember ditiadakan dan kembali akan diadakan mulai tahun depan hari Kamis tanggal 7 Januari. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Pastor Sony. Bersama dengan ini, Pendeta Gagan dan saya beserta leadership team ingin mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kami bahwa kita dapat melampaui selama khususnya 10 bulan terakhir ini di masa pandemik. Pelayanan terus berjalan meskipun terbatas, meskipun tidak sempurna. Anda telah belajar memberikan yang terbaik dengan mendukung, dengan bekerja sama, dengan mendoakan. Kami berterima kasih untuk semua tim koordinator, para deacon yang ada, yang telah bersama-sama
We are all in it together. Dan together kita akan makin dipakai oleh Tuhan khususnya tahun 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan sekali lagi terima kasih kami dan seluruh keluarga kami. Nanti hari tanggal 31 malam jam 7 sampai dengan jam 8, 1 jam saja kita akan berjumpa dengan keluarga kita yang lainnya. Baik dari Calgary, dari Mandarin, dari Coquitlam, dan tentu teman-teman kita Indonesia melalui Zoom. Zoom link akan ada di pengumuman hari Minggu. Bagi saudara yang tidak terbiasa, Anda bisa dial nomor yang tertera, nomor telepon yang ada, sehingga Anda tetap bisa mengikutinya meskipun tanpa video sampai akhir. Tinggal pencet nomor yang tertera, saya rasa 778 nomornya ada di sana. Di semua dipersilakan dan diundang untuk turut serta. Kami nantikan kedatangan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Sony. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan, sukacita, dan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang Kristus dan muliakan Tuhan di dalam seluruh sisa kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore, sampai jumpa tanggal 31 Desember jam 7 malam. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun
baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru.